menjelaskan jiwa dari tipologi Islam. Pada wacana filsafat, penetapan tipologi manusia itu berlandaskan atas dasar potensi yang dimiliki oleh manusia yang disebut dengan jiwa. Sebagai bagian dari alam, diri manusia mempunyai jiwa dari keseluruhan jiwa yang berada di alam semesta, mulai dari jiwa yang paling rendah dan jiwa yang sampai paling tinggi. Berdasarkan teori jiwa tersebut, tipologi manusia ditentukan menjadi 6 macam. Ada jiwa tambang, ada jiwa tumbuhan, jiwa kehewanan, jiwa rasional, jiwa kemelekatan, dan jiwa ketuhanan. Untuk yang pertama ada jiwa tambang, yaitu ma'adin. Jiwa ma'adin ini mempunyai ciri benda mati, contohnya seperti tanah, api, air, udara, dan yang lainnya. Dari hal tersebut, tipologi manusia itu dikonseptualisasikan dengan hasta berata. Hasta itu artinya 8 dan berata itu artinya pelaku, yang berarti ke-8 langkah yang menyertai watak benda di alam. Contohnya seperti bumi, yang artinya bumi atau tanah, surya, matahari, chandra, bulan, kartika bintang, marta angin, samudra laut, dan dahana api serta air. Contohnya itu untuk jiwa tambang ini misalnya manusia yang berwatak bumi, yaitu mempunyai kepribadian yang tegas, konstan, konsisten, dan serta apa adanya. Lalu yang kedua, jiwa tetumbuhan atau nabat. Jiwa tetumbuhan ini mempunyai ciri melahirkan, tumbuh, serta makan. Dari hal tersebut, tipologi manusia dikonseptualisasikan dengan bermacam-macam jenis tanaman. Contohnya tanaman dengan berbuah berbagai rasa dan warna, tanaman dengan bunga serta berbagai aroma dan warnanya, tanaman dengan sejumlah bentuk, jenis warna, dan sebagainya. Contohnya untuk jiwa tetumbuhan ini, manusia yang mempunyai jiwa mawar. Perwatakannya itu memberikan keindahan serta kenyamanan, namun menyisakan duri bagi orang lain, sehingga dia membahayakan. Misalnya, contohnya ada orang yang cantik, tapi dia berperilaku dan berkata itu tidak mencerminkan dirinya sendiri. Lalu yang ketiga ada jiwa kehewanan atau hawannya. Nah, jiwa hawannya ini mempunyai ciri menangkap sejumlah bagian serta bergerak sesuai kehendak. Dari hal tersebut, tipologi manusia dikonseptualisasikan dengan sejumlah sio atau zodiak seperti hewan tikus, monyet, anjing, kuda, dan yang lainnya. Contohnya, manusia dengan sio kambing jantan. Manusia tersebut mempunyai perwatakan pendiam, rajin, ambisius, materialistis, gengsi yang sangat tinggi, suka memerintah dan memperalat orang lain. Nah, untuk jiwa kehewanan ini mungkin khususnya pada sio kambing ini, dia seorang yang leadership, seorang yang ingin memerintah. Lalu ada yang keempat, jiwa rasional atau nathikoh. Jiwa yang keempat ini, jiwa rasional ini mempunyai ciri bertingkah laku eksistensial, berlandaskan ikhtiar, pikiran, serta ide. Namun pada sisi yang lain, jiwa rasional ini mempersepsikan semua persoalan secara universal. Dari situlah tipologi manusia dikonseptualisasikan dengan berbagai tipologi manusia berdasarkan penelitian ilmiah. Contohnya, mengenai hasil penelitian terbukti terdapatnya 5 besar kepribadian manusia atau seperti yang kita ketahui itu ada yang namanya Big Five personality. Ada yang pertama itu openness, terus yang kedua consciousness, ada yang ketiga extraversion, terus ada agreeableness dan neuroticism. Meskipun dalam konteks keindonesiaan sebetulnya bukan hanya 5 dari Big Five tersebut, ada
tambahan 2 yang lainnya, jadi ada 7, yaitu ada tambahan untuk aspek sosial dan agama. Lalu jiwa yang kelima itu ada jiwa kemalaikatan. Jiwa malaikah. Jiwa malaikah ini mempunyai ciri selalu tunduk serta patuh terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Pada sisi yang bersamaan terdapat unsur setan atau syaitannya yang mempunyai ciri selalu membangkang serta menyalahi aturan yang Allah sudah tentukan. Lalu ada jiwa yang terakhir, ada jiwa ketuhanan, jiwa ilahiyah. Jiwa ilahiyah ini mempunyai ciri seperti nama-nama Allah atau Asmaul Husna, karena manusia diciptakan sebagai khalifahnya di bumi. Tipe manusia perwatakannya ini contohnya dijelaskan pada kepribadian mukmin yang rabbani. Yang rabbani itu artinya arif dan soleh. Selanjutnya adapun penentuan tipologi kepribadian dalam Islam yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Penggolongan tipologi manusia disesuaikan dengan konteks ayat Al-Quran dan hadis yang telah diturunkan. Adapun beberapa tipologi dengan pola berlawanan seperti positif versus negatif, baik versus buruk. Yang pertama adalah tipe mukmin, yaitu mereka yang beriman dan percaya kepada Allah serta malaikat, seperti menunaikan sholat, menafkahkan rezekinya kepada fakir miskin dan anak yatim, beriman kepada kitab Allah, serta percaya dengan hari akhir. Tipe tersebut digolongkan sebagai tipe yang beruntung atau muflih karena telah mendapatkan petunjuk. Yang kedua adalah tipe kafir, yakni mereka yang ingkar terhadap hal-hal yang seharusnya dipercayai sebagai seorang mukmin. Tipe tersebut digambarkan sebagai tipe yang sesat karena terkunci dalam hati, pendengaran maupun penglihatannya dalam masalah kebenaran. Yang terakhir adalah tipe munafik, yakni mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, tetapi imannya hanya di mulut saja, sedangkan di hatinya ingkar. Mereka yang berada di tipe terakhir ini tidak akan mendapatkan penerangan serta petunjuk, sehingga hatinya senantiasa dalam kegelapan. Adapun bentuk-bentuk tipologi kepribadian Islam yang didasarkan atas konsistensi dengan pembahasan struktur dan dinamikanya. Yang pertama adalah tipologi kepribadian amarah. Tipe ini cenderung melakukan sesuatu tindakan hanya mengikuti naluri primitifnya saja, sehingga menjadi sumber kejelekan atau perbuatan yang tercela. Pada tipologi ini, ia hanya mengejar pada prinsip-prinsip yang mengutamakan kenikmatan syahwatinya saja. Hal tersebut meliputi perbuatan bid'ah, syirik, zolim, zina, durhaka, menipu, dan banyak perbuatan buruk yang lainnya. Selanjutnya yang kedua adalah tipe kepribadian lawamah. Tipe kepribadian ini berada di antara tipe kepribadian amarah dan tipe kepribadian mutmainnah, sehingga dalam tipe kepribadian ini bersifat netral dan tidak memiliki nilai baik maupun buruk. Apa yang menurutnya baik di mata manusia belum tentu baik di mata Allah. Yang terakhir adalah tipologi kepribadian mutmainnah. Kepribadian ini selalu berorientasi kepada komponen kolbu untuk mendapatkan kesucian dan menghilangkan kekotoran. Bentuk-bentuk tipologi kepribadian Islam mutmainnah sebagaimana yang telah disebutkan oleh hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam riwayat Al-Tirmidzi dan Umar ibnu Al-Khattab, disebutkan bahwa terdapat 3 aspek yang menjadi sistem kepribadian Islam, yakni iman, Islam, dan ihsan. Ketiga aspek ini dapat diturunkan sebagai desain kepribadian Islam mutmainnah. Nah, jadi tipologi kepribadian Islam mutmainnah ini berorientasikan pada perbuatan hal-hal yang baik, perbuatan yang sesuai dengan perintah dan anjuran Allah Subhanahu wa taala, seperti orang yang berakhlak mulia. Pokoknya intinya tuh individu itu tuh memiliki kepribadian yang benar-benar kayak Islami banget gitu, kayak udah sesuai dengan ajaran-ajaran yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan ayat dan hadis gitu. Jadi orang yang berkepribadian mutmainnah ini jarang sekali berbuat suatu keburukan. Dia akan cenderung berbuat dalam kebaikan secara terus-menerus. Oke, baik. Sekian yang bisa saya dan teman saya sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.